Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-huda wat tuqa was sadad. Akhwati fiddina hasanallahu jami'an, ibu-ibu, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa bermajlis kembali mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh beliau, Al-Ustadz Dr. Sulaiman Al-Lahib hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab Maraqil Izzah wa Muqawwamat As-Sa'adah. Pembahasan pada siang hari ini tentang ayat yang ke-23 dari surat Al-Isra, tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan haramnya durhaka kepada keduanya. Surat Al-Isra ayat yang ke-23, Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan, telah memerintahkan, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Di ayat ini, atau ayat yang ke-23 dari surat Al-Isra ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dua perkara pokok. Yaitu Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini kalimat yang pertama. Dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, atau janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Berarti perintah pertama ini perintah agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah agar kita mentauhidkannya, karena beribadah hanya kepadanya ini adalah bentuk tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam beribadah. Dan ini yang paling pokok. Lalu perintah yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ini perintah yang kedua, agar berbakti kepada kedua orang tua. Dua hal ini, yaitu perintah agar beribadah kepada Allah atau mentauhidkannya, dan berbakti kepada kedua orang tua, ini banyak kita jumpai di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dua hal ini dibarengkan oleh Allah. Perintah beribadah kepada Allah, lalu berbakti kepada kedua orang tua. Kita banyak jumpai misalnya dalam surat Luqman. Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Serta masih banyak ayat-ayat yang lain. Maka berarti di sini kita fokuskan pada perkara yang kedua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang betapa besarnya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua dalam agama Islam kita ini. Bahkan bukan cuma dalam Islam. Ya, semua agama yang lain juga mengakui tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka dalam Islam tentu sangat ditekankan. Bahkan yang namanya berbakti kepada kedua orang tua dikatakan min aujabil wajibat. Termasuk perkara yang paling wajib.
Wa a'dhamu fara'ididdin, termasuk kewajiban agama yang paling agung. Termasuk amalan yang paling suci, paling afdal, paling mulia. Bahkan lebih didahulukan dibanding berjihad di jalan Allah sekalipun. Tentu karena kedua orang tua itu memiliki keutamaan. Memiliki kebaikan atas anak-anaknya. Alasannya karena kedua orang tua kita itu menjadi sebab setelah faktor Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya terjadi karena takdirnya Allah. Tapi setelah sebab Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka adanya kita terlahir juga karena adanya orang tua kita. Berarti adanya kita terlahir sebagai anak di dunia ini setelah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedua orang tua kita. Dan ini yang tidak mungkin dibalas dengan apapun. Ya tidak mungkin kita itu membalas karena kita nggak bisa melahirkan orang tua kita. Orang tua kita yang melahirkan kita. Belum lagi ditambah kedua orang tua kita menghadapi kepayahan yang karena mengurusi anaknya. Yang itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk merenungi kedua belah pihak orang tua kita. Pertama, ibu. Seorang ibu, dialah yang mengandung kita. Nggak ada anak yang tiba-tiba terlahir keluar dari bongkahan batu, kan nggak ada. Semuanya terlahir dari sang ibu. Yang ibu juga melahirkan karena ayah. Sekarang sang ibu, ketika dia mengandung kita, di dalam rahimnya, di dalam perutnya selama 9 bulan. Kemudian dia menghadapi berbagai macam kepayahan yang ada. Mulai dari selera makan yang tidak jelas. Atau orang Jawa bilang ngidam gitu. Selera makan yang nggak jelas. Kepingin tapi ketika makan muntah. Ya. Dan kadang bau tertentu dia langsung muntah. Dan lain sebagainya. Itu baru awal kehamilan. Lalu sakitnya, kemudian beban beratnya, lalu ditambah ketika melahirkan. Kemudian sulitnya ketika melepaskan janin dari perutnya. Yang hati kalau mau merenungi sebenarnya, dia bisa mengetahui, oh betapa luar biasanya seorang ibu. Sehingga kalau kita memperhatikan yang namanya ibu itu berusaha mengorbankan dirinya. Bahkan dia rela menghadapi kematian. Serta hal-hal yang jelas itu tidak samar bagi setiap orang. Bagaimana lelahnya, bagaimana begadangnya ketika merawat anaknya, ketika memperhatikan anaknya setelah kelahiran. Ketika menyusui, ketika mendidik, ketika membersihkan, dan lain sebagainya. Makanya kalau dipikir-pikir, jasa mereka, jasa orang tua kita, terutama ibu, ini tidak bisa dibayar dengan kebaikan apapun. Ayah saja, kata Nabi SAW ini tentang ayah. Nabi SAW mengatakan, La yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tikahu. Tidaklah seorang anak itu bisa membalas kebaikan ayahnya. Kecuali jika dia jumpai ayahnya dalam keadaan mamlukan, dalam keadaan budak. Lalu dia beli ayahnya tersebut, lalu dia merdekakan. Yang ini tentu zaman sekarang susah untuk dilakukan. Cara yang sangat sulit. Maka, bagi orang yang ingin mengenal bagaimana kepayahan seorang ibu, bisa membaca ayat-ayat yang ada. Contohnya kisahnya Ummu Musa. Kisahnya ibunya Nabi Musa alaihissalam di 2 surat. Bisa jumpai di dalam surat Al-Qasas dan dijumpai di dalam surat Toha.
Jadi ibunya Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya ibunya Nabi Musa dengan ibunya Nabi Harun sama kan ya. Ibunya Nabi Musa dan ibunya Nabi Harun itu sama. Tapi kondisi yang dihadapi ketika melahirkan Musa alaihissalam berbeda ketika melahirkan Nabi Harun. Sangat jauh berbeda. Ketika ibunya Nabi Musa melahirkan Nabi Musa, itu jelas keadaannya lebih tertekan. Lebih berat ketika melahirkan Nabi Musa. Meskipun sama-sama berat juga dari hamilnya, ya kemudian melahirkannya, itu sama-sama berat. Tapi keadaan kondisi di mana ketika Nabi Musa dilahirkan itu sangat sulit sekali. Di mana Bani Israel jelas ketika ada bayi yang lahir dibunuh. Ini pas kelahirannya Nabi Musa. Beda ketika kelahirannya Nabi Harun. Karena mereka Fir'aun, ya, mereka punya program. Pokoknya setahun dibunuh, setahun dibiarkan. Setahun dibunuh, setahun dibiarkan kan gitu. Nah kebetulan Nabi Musa lahir di tahun di mana mereka punya program Bani Israel dibunuh. Anak-anak yang lahir dari Bani Israel dibunuh. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan secara global dalam dua surat tadi, surat Toha dan surat Al-Qasas. Yang intinya bagaimana kepedihan, ya, kesedihan seorang ibu sudah dia susah payah melahirkan anaknya, bahkan hamil kemudian melahirkannya, ditambah ketika melahirkan dia harus merelakan anaknya dilepas di sungai. Ini kan kisahnya Nabi Musa ketika masih kecil. Ibunya harus merelakan dia melepas anaknya di sungai. Dihanyutkan di sungai. Maka ini sangat menyakitkan gitu. Tapi itulah ujian. Ini keadaan kisahnya ibunya Nabi Musa yang kalau membaca lebih jauh itu tadi dalam surat Al-Qasas atau surat Toha. Kemudian ini satu ya. Sang ibu. Sekarang yang kedua, ayah. Seorang ayah dia juga punya jasa yang besar. Dia bersusah payah sepanjang hari. Mencari sesuap nasi untuk kehidupan anak-anaknya dan ibunya mereka, yaitu istrinya. Kadang yang namanya ayah dia mati-matian atau bahasa kitanya peras keringat banting tulang kan gitu. Untuk memberikan nafkah, mendidik, mengarahkan, membimbing. Membela mereka, mencurahkan segenap apa yang mereka miliki, baik yang berharga, bernilai, sampai anak itu besar, kemudian mereka itu bisa mandiri. Ini seorang ayah. Maka kalau seorang ingin mengetahui kepayahan yang dihadapi oleh seorang ayah, coba baca, renungi kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Kalau tadi seorang ibu, kisahnya ibunya Nabi Musa. Kisah seorang ayah, kisahnya Nabi Yakub alaihissalam ketika bersama anak-anaknya yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf. Ujian berat dihadapi oleh Nabi Yakub ketika harus mengurusi atau menafkahi 12 anaknya. Anaknya 12 ini. Lalu ujian datang ketika dia harus berpisah dengan Nabi Yusuf. Anak yang paling dicintainya. Yang namanya kecintaan itu nggak bisa dipungkiri. Karena apa? Urusan hati. Kalau urusan memberi nafkah, ya harus adil atau harus seimbang. Kalau memberikan hadiah misalnya, itu harus seimbang di antara anak-anak tersebut. Nggak boleh ada yang dilebihkan. Tapi sekarang urusan cinta. Sebagaimana seorang suami mungkin punya istri lebih dari satu. Ada yang dia lebih cintai dibanding yang lain. Itu urusan hati. Orang nggak bisa menguasainya. Karena hati itu yang membolak-balikannya Allah. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam. Satu dari 12 anaknya yang paling dicintai. Maka ternyata Nabi Yakub harus berpisah dari Nabi Yusuf dalam waktu yang sangat lama. Bahkan sampai bertahun-tahun. Sampai matanya buta karena sering menangis. Itu Nabi Yakub alaihissalam.
Maka dari itu mu'allif ingin menjelaskan di sini tentang faktor-faktor yang membantu kita, mendorong kita supaya kita itu berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu perkara yang sangat penting. Jadi kalau kita simpulkan tadi ya, dari penjelasan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bahwasanya birrul walidain itu perkara yang sangat penting. Kenapa? Yang pertama tadi, birrul walidain, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, itu sama dengan kita mentaati Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya perintahkan tadi ayatnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan, kan gitu. Berarti kalau kita mentaati kedua orang tua sama dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Dan banyak ayat yang lain yang memerintahkan kita supaya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Berarti yang pertama, mengapa yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu perkara yang sangat penting? Pertama, karena ketika kita melakukan birrul walidain, itu sama dengan kita mentaati Allah dan Rasulnya. Ini satu. Yang kedua, mentaati orang tua atau berbakti kepada keduanya, itu sama dengan kita berterima kasih atas kebaikan yang telah dilakukan oleh keduanya. Jadi kalau kita itu berbakti, itu sama dengan kita berterima kasih. Ya, bersyukur atas kebaikan yang dilakukan oleh keduanya. Lalu yang ketiga, yang namanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan supaya seorang anak itu meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kita lihat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dia mengakui dirinya bukan orang yang celaka. Kenapa? Karena berbakti kepada ibunya. Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam surat Thaha, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ya, Allah jadikanku orang yang berbakti kepada ibuku. Kalau kita gabungkan dengan ayat sebelumnya, ya, Nabi Isa alaihissalam ketika masih dalam ayunan atau dalam pangkuan ibunya, dia mengatakan, qala rabbi inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nah terusnya, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wa barram biwalidati, Allah jadikanku orang yang berbakti kepada ibuku. Nih lihat hubungannya. Allah jadikanku orang yang berbakti kepada ibuku. Terus walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikanku orang yang zalim, lagi orang yang celaka. Berarti ketika Allah jadikan Nabi Isa berbakti kepada ibunya, maka Allah pun jadikan dia bukan orang yang celaka. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah salah satu faktor supaya orang itu tidak celaka hidup di dunia ini dan nanti di akhirat. Makanya sampai Nabi SAW menyatakan kalau orang itu tidak memanfaatkan kesempatan ketika orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup. Nabi mengatakan, rohima anfumri'in adroka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang masih menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi ternyata tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Ketika masih ada kedua orang tua atau salah satunya, itu kesempatan emas yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga.
Ini kesempatan yang sangat mudah. Dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Mudah memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau sampai tidak memasukkan, ini berarti anak tidak memanfaatkan kesempatan emas. Yang keempat, mengapa berbakti kepada kedua orang tua itu perkara yang penting? Yang keempat, karena dengan berbakti kepada kedua orang tua, orang bisa meraih kedekatan dengan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sakhatil walidain atau wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Berarti kalau kita berbakti kepada kedua orang tua sehingga orang tua kita ridho, Allah akan ridho pula kepada kita. Serta yang terakhir, yang kelima, mengapa berbakti kepada kedua orang tua itu penting? Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Wahai Rasul, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Lalu ditanya lagi, summa ayyun. Kemudian apa lagi wahai Rasul? Baru Nabi menjawab, ya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah sekarang di sini, kita akan jelaskan 4 poin. Yaitu tentang faktor-faktor yang membantu kita, mendorong kita bagaimana supaya kita berbakti kepada kedua orang tua. Lalu nanti ada penjelasan tentang adanya sisi berbakti yang terpenting itu yang bagaimana. Kemudian adanya tingkatan hak kedua orang tua, baik ayah atau ibu atau ayah. Serta juga keberlangsungan berbakti kepada kedua orang tua sekalipun kedua orang tua masih sudah meninggal dunia. Dan juga buah atau hasil dari berbakti kepada orang tua. Sekarang kita membahas tentang poin yang pertama. Tentang faktor-faktor yang membantu kita supaya kita itu mau berbakti kepada kedua orang tua. Atau supaya kita itu terdorong lah, ya. Apalagi ketika kedua orang tua kita itu masih hidup kedua-duanya. Apa dorongannya kan gitu? Supaya kita itu benar-benar terdorong. Namanya targhib, ya. Atau mungkin tarhib nanti. Dorongan supaya kita itu termotivasi mau berbakti kepada kedua orang tua kita. Pertama, yaitu taufiqullahi al-walad. Pertama, ketika Allah memberikan taufik kepada anak. Allah memilih anak tersebut ini supaya dia mau melakukan amalan yang mulia ini. Jadi Allah berikan taufik kepada anak, Allah pilih anak tersebut supaya dia mau melakukan amalan yang mulia ini. Yang berarti Allah menginginkan kebaikan untuk si anak tersebut sehingga dia mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapapun orang yang tidak bisa melakukan kebaikan, ya, siapapun orangnya, maksudnya, itu tidak bisa melakukan kebaikan tanpa adanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu nggak bisa melakukan kebaikan apapun, termasuk berbakti kepada kedua orang tua, kalau Allah nggak berikan hidayah, kalau Allah nggak berikan taufik kepada kita. Nabi sendiri mengatakan, laulallah mahtadaina wala shalaina wala tasaddaqna. Andai kata bukan karena Allah, kita itu nggak akan mendapatkan hidayah. Kita nggak akan pernah sholat, nggak akan pernah sedekah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah atau taufik kepada kita. Berarti di sini, ya, orang itu nggak akan mungkin berbakti kepada kedua orang tuanya kalau Allah nggak memberikan taufik kepada anak tersebut. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah itu
membantu kita, menolong kita. Kita mau berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satu doa yang umum Nabi SAW menganjurkan kepada kita supaya kita baca terutama ketika sujud atau ketika setelah tahiyat akhir sebelum salam. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku supaya aku bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan juga beribadah dengan baik, termasuk di sini berbakti kepada kedua orang tua. Itu taufik dari Allah. Makanya mohon kepada Allah agar Allah berikan taufiknya kepada kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini pertama. Yang kedua, takwa Allah. Yang kedua, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertakwa, insya Allah karenanya Allah akan berikan taufik kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalau orang bertakwa ya, Allah akan perbaiki semua amalannya. Di ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Nah, kalau orang bertakwa dan mau mengucapkan tutur kata yang baik, kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Jadi kalau kita itu mau bertakwa kepada Allah, mau jalankan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya, Allah itu akan memperbaiki amalan kita. Kenapa? Ada peningkatan sehingga Allah pun jadikan amalannya orang ini terus meningkat dan meningkat. Yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan juga Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Termasuk di sini ya, yaitu birrul walidain. Dengan bertakwa Allah akan jadikan kita itu memperbaiki amalan kita, yaitu dengan kita berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang bertakwa insya Allah juga Allah akan tambahkan ilmu, kan gitu. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Ini yang kedua, bertakwalah kepada Allah. Yang ketiga, at-tadabbur wa ta'ammul bima ja'a fil kitabi wa sunnah min ta'kidil amri bi birril walidain. Yang ketiga, faktor yang mendorong kita supaya kita mau berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu kita mentadaburi, merenungi apa yang ada dalam Quran dan Sunnah tentang ditekankannya perintah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita perlu merenungi, perlu mentadaburi perintah-perintah Allah dalam Quran dan Sunnah. Karena biasanya ya, biasanya jiwa manusia itu terdorong. Kapan? Ketika dia membaca misalnya tentang perintah-perintah supaya berbakti lalu dijelaskan oleh orang lain. Ini biasanya terdorong. Terangsang ya. Lalu ketika ada dorongan untuk berbakti kepada kedua orang tua, dorongannya apa sih? Ya misalnya pahala yang besar atau ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dorongan-dorongan. Insya Allah dengan kita itu membaca tadi atau mungkin mendengarkan nasihat dari orang tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, diri kita terdorong. Tentu di sini bagi orang yang memang Allah berikan hidayah pula. Laki-laki, permasalahan hidayah itu penting. Karena bisa saja orang itu mungkin dia punya ilmunya tapi hidayah belum dia dapatkan, dia pun tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, su'alul walad rabbahu an yuwaffiqahu li birri walidayhi. Seorang anak memohon kepada Rabbnya agar Allah berikan taufik supaya dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ternyata taufik tadi, Allah berikan taufik sehingga anak berbakti, itu juga salah satunya caranya kita memohon gitu. Berarti kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan kita membiasakan diri berdoa, misalnya habis sholat gitu ya, kita berdoa memohon. Memohon rahmatnya, memohon ampunannya untuk orang tua kita, untuk kedua orang tua kita. Misalnya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ini yang ada dalam ayat Quran. Atau yang lain Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, ini juga ada dalam Quran. Atau Nabi Nuh alaihissalam Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina Rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina, dan seterusnya. Jadi kalau kita itu memohon kepada Allah agar kita itu bisa berbakti, Allah pun akan mudahkan kita. Lanjut. Yang kelima, as-sidqu fi turuqi abwabil khair. Jujur dalam menjalani jalan-jalan atau pintu-pintu kebaikan. Kita itu jujur ketika kita itu menempuh jalan menuju pintu-pintu kebaikan. Kita benar-benar meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan diri kita dari api neraka, agar kita masuk ke dalam surganya. Kita jujur gitu loh. Karena yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah pintu taufik yang sangat luas. Makanya kalau kita itu berbakti kepada kedua orang tua yang jujur, Allah nanti akan berikan taufik. Baik dalam urusan agama kita, dunia kita, dan juga akhirat kita. Artinya, ya jujur di sini, ya, jika kita itu benar-benar ikhlas dalam berbakti kepada kedua orang tua, jangan banyak mengeluh, kan gitu ya. Karena kan kadang seorang anak itu ketika berbakti kepada kedua orang tuanya mengeluh dia. Mengeluhnya kepada sesama manusia. Ini yang nggak pantas. Mengeluhnya silahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang orang ini benar-benar ikhlas, dia nggak akan banyak mengeluh. Ya, dia tidak akan banyak mengeluh ketika berbakti. Kenapa? Ini mumpung dia bisa dapatkan pahala besar, kapan lagi kan gitu. Maka itu jalan yang paling mudah menuju surga. Itu jalan yang paling mudah menuju surga kalau kita itu jujur dalam berbakti kepada kedua orang tua ini. Kalau kita itu benar-benar berbakti, itu nggak banyak mengeluh. Disuruh ini, ya kerjakan. Kecuali kalau memang nggak bisa, ya bagaimana lagi kan gitu. Tapi selagi bisa, meskipun kadang mungkin mengganggu aktivitas kita, kita dahulukan. Ini orang, namanya jujur. Dia nggak banyak mengeluh. Dan ini jalan yang paling mudah menuju surga. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Perhatikan di sini. Ini sudah pernah kita terangkan. Kalimat al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Dari segi lafaz dhaif. Hadis ini dari segi lafadznya dhaif atau sanadnya. Tapi dari segi maknanya sahih, kata para ulama termasuk Syekh bin Baz. Beliau menyatakan bahwasanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu dari segi makna sahih. Meskipun ada salah lafaz, hadis itu dinyatakan dhaif. Maksudnya secara makna itu sahih, bahwasanya kalau kita itu ingin meraih surga itu sangat gampang. Berbakti kepada kedua orang tua, karena surga ada di bawah telapak kakinya gitu. Kalau keduanya ridho, terutama ibu kita, luar biasa. Jalan mudah menuju surga. Ini yang kelima. Yang keenam. Tadzakurul walad daiman ma qaddamahu lahu walidahu minal jamil. Supaya orang terdorong untuk berbakti kepada kedua orang tua, agar seorang anak itu selalu mengingat kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kepada dirinya. Ulangi, yang keenam ini. Agar seorang anak itu mengingat-ingat kebaikan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya kepada dirinya.
Apa yang telah dicurahkan oleh orang tua kepada dirinya. Mungkin berupa kebaikan, terutama di waktu masih kecil. Yang di saat itu dia sangat membutuhkan kebaikan tersebut. Kemudian tadi, apa yang dijumpai, yang dihadapi oleh ibunya, berupa kepayahan yang luar biasa, sakit yang sangat berat. Baik ketika hamil, kemudian ketika melahirkan, ketika merawat. Ini diingat-ingat maksudnya. Ya, seorang anak mengingat-ingat kebaikan yang telah diberikan orang tua kepada dirinya. Terutama tadi sang ibu. Bahkan ketika menyusui, ketika mendidik, ketika merawat, membersihkan, itu luar biasa. Itu kalau dipikir-pikir, misalnya hamil saja ya. Hamil itu keadaannya luar biasa, apalagi tadi yang fisiknya lemah. Atau mungkin kadang-kadang yang lahir anak itu dulu ketika awal kehamilan itu harus bed rest, orang tuanya di kasur terus misalnya. Selama 3 bulan kadang. Ya minimal 2 bulan dia nggak boleh beraktivitas. Itu hanya karena supaya janin itu bisa tumbuh dengan baik kan gitu. Bayangkan harus dia benar-benar lepas seluruh aktivitas. Ibarat makan saja kalau bisa sambil tiduran. Itu orang tua dulu, seorang ibu. Ketika memang anaknya kadang ada yang seperti itu. Apalagi ketika hamil, ketika melahirkan, ketika menyusui, ditambah semua itu kalau dipikir, kalau direnungkan, ya betapa beratnya semua itu mendorong anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Meskipun kalau diingatkan anaknya, dia cuma nyengir saja. Apa iya sih? Karena nggak merasakan gitu. Demikian pula apa yang dihadapi oleh ayahnya. Tadi sudah diterangkan. Harus peras ingat, banting tulang hanya untuk sesuap nasi istilahnya. Maka pada dasarnya, dengan kita itu mengingat kebaikan orang tua kita, karena pada dasarnya jiwa manusia itu ketika mengingat kebaikan orang lain, itu kan biasanya berusaha membalas. Ini jiwa atau fitrahnya manusia. Diingatkan kebaikan orang lain kepada dirinya. Maka pada dasarnya dirinya itu berusaha ingin membalas. Kan gitu. Minimal dia tidak mau menyakiti orang lain yang telah berbuat baik kepada dirinya. Apalagi di sini orang tua. Ya, kalau seorang anak mengingat-ingat itu, maka minimal dia tidak ingin menyakiti orang tuanya. Dan semoga mendorongnya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang ke-6. Yang ke-7. Tayakkunul walad annama yuqaddimuhu minal bir biwalidayhi lan yadi'. Yang ke-7 perkara yang mendorong supaya orang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah agar seorang anak itu yakin bahwa kebaikan kepada kedua orang tua itu tidak akan sia-sia. Kalau seorang anak yakin bahwa amalan yang dia lakukan kepada kedua orang tuanya, meskipun mungkin orang tuanya nggak menganggap, bukan gitu ya. Padahal seorang anak misalnya sudah berusaha berbakti, nggak dianggap misalnya. Maka seorang anak harus yakin bahwasanya kebaktian tadi itu nggak akan sia-sia. Dia akan dapatkan pahalanya berlipat ganda di sisi Allah. Maka insya Allah akan mendorong dirinya. Bahkan dia akan dapatkan pengaruhnya baik di dunia ini dengan adanya kebahagiaan dan nanti di akhirat. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Barru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Ya, ini salah satu dari pengaruh berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Ialah anak-anaknya nanti akan berbakti pula kepada dirinya. Kata Nabi, Barru aba'akum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka tabarrakum abna'ukum, anak-anak kalian akan berbakti pula kepada kalian. Ini hadis Nabi SAW. Atau kalau dilanjut, Aifu ta'ifu nisa'ukum.
jagalah kehormatan kalian, nanti istri-istri kalian juga akan menjaga kehormatan kalian. Atau sekarang sama, seorang istri dia mau menjaga kehormatannya, suaminya juga mau menjaga kehormatannya. Karena ini kaidah al-jaza min jinsil amal. Ya. Demikian pula ketika kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau supaya kita itu bisa mendapatkan pertolongan dari Allah di saat-saat yang sangat kita butuhkan. Ingat, kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua dan guanya tertutup oleh batu kan. Salah satu dari 3 orang tersebut yang sama-sama mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Yang pertama, orang itu mengatakan, ya Allah, aku dulu punya 2 orang tua yang selalu aku mendahulukan dalam urusan memberi minum air susu. Ini, dia sebutkan kebaikan dirinya. Bahwa dirinya dulu lebih mendahulukan orang tuanya daripada dirinya dan anak-anaknya. Dia lebih mendahulukan orang tuanya dulu, yang penting orang tuanya kenyang sebelum yang lain. Ternyata apa? Ketika anak ini berada dalam gua tertutup oleh batu, dia berdoa, bermunajat, mengutarakan kepada Allah amal solehnya, yaitu berbakti kepada orang tua, membuat pintu gua atau batu yang menutup gua bergeser. Ini kan sangat diperlukan yang seperti ini. Namanya tawasul dengan perkara-perkara yang mungkin itu sifatnya rahasia, tapi kita suatu saat kita itu dalam keadaan terjepit, maka apa baktian yang sudah kita lakukan kepada kedua orang tua untuk kita ungkapkan? Ya kalau ada amal soleh yang lain sih nggak masalah, tapi kalau kebaktian sama orang tua saja nggak diingat karena nggak tahu kapan, kemudian juga apa yang dia lakukan, terus apa yang mau dia andalkan? Padahal dia di saat itu sangat membutuhkan pertolongan Allah. Dan untuk mendapatkan pertolongan Allah harus dikemukakan amal solehnya kepada kedua orang tua apa. Makanya kita itu kalau mengingat-ingat, semoga akan mendorong kita. Yang ke-8, hirsul walidain ala tarbiyatil aulad. Semangatnya kedua orang tua untuk mendidik anaknya. Ini berarti usaha dari orang tua ya. Jadi faktor yang mendorong agar seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, karena orang tuanya juga semangat mendidik anaknya, menumbuh kembangkan mereka di atas pendidikan yang saleh. Ini berarti usaha dari orang tua sehingga bisa menciptakan anak-anak yang mau berbakti. Ini juga sama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Karena orang tuanya semangat mendidik anaknya supaya anaknya itu punya akhlak yang baik, supaya mau berbakti gitu. Nanti anak pun berbakti. Jadi semangat orang tua mendidik dengan keikhlasan gitu. Tadi al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Nuaim. Nabi SAW mengatakan, semoga kita bisa merenunginya ini. Kama la yujtana minasyauqil inab, kadzalika la yunzilullahul fujjar manazilal abrar, fasluku ayya tariqin syi'tum, fa ayya tariqin salaktum waridtum ala ahli. Apa artinya? Kama la yujtana minasyauqil inab, sebagaimana tidak akan bisa dipetik dari duri al-inaba, anggur. Orang itu mau metik anggur dari duri, ya nggak bisa. Maksudnya pohon berduri, ya, terus buah yang dimunculkan anggur. Ini kan sesuatu yang kontras gitu. Yang namanya anggur itu mulus gitu, dan sangat kalau kena duri sedikit, dia udah rusak kan gitu. Makanya nggak mungkin maksudnya. Sebagaimana tidak akan dipetik dari duri itu anggur. Berarti kalau sekarang orang tuanya
mendidik anak. Orang tuanya bahkan orang yang tidak soleh. Itu maunya anak itu soleh. Kan aneh gitu. Orang tuanya seperti itu keadaannya. Dia menginginkan anaknya soleh. Lah gimana? Mau memetik anggur tapi dari duri. Suatu yang sangat kontras gitu. Bertolak belakang. Kadzalika la yunzilullahul fujjar manazilal abrar. Demikian pula Allah tidak akan menempatkan orang-orang yang fajir, orang-orang yang banyak berdosa di tempatnya orang-orang yang berbakti. Ya, Allah tidak akan menempatkan orang-orang yang fajir di tempatnya orang-orang yang berbakti. Ini gambaran secara umum. Meskipun bisa saja kan itu ya. Bisa saja ada buah anggur muncul dari sela-sela duri mungkin. Tapi kita jumpai mungkin 1.000.000 Pak. Kalau buah salak, kulitnya tertutup, mungkin. Sehingga dia melawan duri-duri kuat. Tapi kalau anggur sangat sulit, ya. Kita jumpai anggur di antara pohon-pohon berduri, susah. Maka kata Nabi SAW, fasluku ayyatariqin syi'tum, silahkan kalian tempuh jalan mana saja yang kalian inginkan. Yang kamu inginkan apa? Yang kamu inginkan adalah anak-anak yang saleh. Ya, kamu sendiri jadi orang yang saleh. Kamu didik mereka menjadi orang yang saleh. Fasluku ayyatariqin syi'tum. Silahkan kalian menempuh jalan apa saja yang kalian inginkan. Fa ayyatariqin salaktum waridtum ala ahlihi. Jalan apa saja yang kalian tempuh, kalian akan sampai kepada ahlinya. Ya, kalau jalanmu seperti ini, ya sudah. Yang kamu akan dapatkan ya seperti itu pula. Ini tadi kembali kepada kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Jadi kalau kita itu menanam, ya, kemudian kita itu berusaha untuk merawatnya, ya sama. Hasilnya juga insya Allah, meskipun semuanya itu juga takdir Allah. Bisa saja orang sudah menanam dengan begitu luar biasa, nggak ada hasil. Tetapi kan minimal, Allah mengatakan apa? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Kami mudahkan ke jalan yang mudah. Gitu. Kalau dia mau berusaha. Dan ini namanya sunnatullah. Jadi termasuk sunnatullah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan itu juga sunnatullah. Yang ke-9. Taufiqullahi lil ibni aw lil binti bizaujin salih yakunu aunan lahu alal birri biwalidayhi. Salah satu faktor yang mendorong supaya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu ketika Allah berikan taufik kepada anak, baik laki-laki atau perempuan, ketika anak itu memiliki pasangan yang salih. Jadi kalau anak itu memiliki pasangan yang saleh sehingga pasangan itu membantu anaknya tersebut berbakti kepada kedua orang tua. Ternyata istrinya saleh, atau sekarang seorang istri, suaminya saleh, membantu istrinya berbakti kepada kedua orang tuanya. Atau sekarang, ya, seorang laki-laki, istrinya salihah, istrinya membantu suaminya supaya suaminya berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini karena anak punya pasangan yang saleh, salihah. Jadi bagi orang tua mencarikan anak pasangan yang salih atau salihah. Jangan berhenti. Terserahlah nyari jodoh sana sendiri. Jangan. Yang ke-10 yang terakhir. Yaitu al-inayah fi manahijit ta'lim. Wa fil khutabi wal muhadarat bi gharsil birri bil walidain mubakkira. Yaitu perhatian tentang metode-metode pengajaran. Atau di dalam metode-metode pengajaran, di dalam khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah, pentingnya menanamkan berbakti kepada kedua orang tua sejak usia dini. Artinya sejak kecil mereka itu sudah dalam pendidikan mereka,
yang mereka dapatkan, baik mungkin jenjangnya TK, SD, atau mungkin yang lebih dari itu, intinya sejak dini mereka itu sudah diterapkan metode berbakti kepada kedua orang tua. Makanya istilahnya kalau sekarang orang itu mau ngajar pelajaran apapun, mau pelajaran agama, mau pelajaran umum gitu ya, itu jangan lupa menyelipkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu nanti yang akan menjadikan orang itu atau anak itu mau berbakti kepada kedua orang tuanya, dan ini akan menjadi pahala bagi orang yang mengajarkannya. Sehingga penting dalam metode-metode pengajaran itu perlu diselipkan yang namanya berbakti kepada kedua orang tua bahkan sejak usia dini. Sehingga kalau mereka sudah sejak dini itu mereka sudah tertanam, insya Allah terus akan bisa ditumbuh kembangkan ketika mereka dewasa. Ini yang terakhir di antara faktor-faktor yang mendorong supaya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Lanjut sekarang, bagaimana caranya? Cara-cara apa yang kita lakukan supaya kita dikatakan berbakti kepada kedua orang tua kita? Tentu banyak cara kan itu ya. Ini banyak sekali di sini diterangkan cara kita itu berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, yaitu melakukan kebaikan kepada keduanya dengan semua yang disebut kebaikan. Ya, melakukan kebaikan untuk kedua orang tua dengan kebaikan apa saja yang itu dikatakan perbuatan baik. Berarti karena yang namanya ihsan, kebaikan, itu kan kata-kata yang cakupannya luas. Karena yang namanya al-ihsan itu bisa fi ibadatil khaliq atau ma'al makhluk gitu ya. Berbuat baik dalam ibadah kepada Allah atau di dalam berbuat baik kepada sesama makhluk. Nah ini makna yang kedua ini. Yang ini yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Oh cakupannya luas. Ucapan yang halus, ucapan yang lembut, perbuatan yang baik, atau menunaikan hak-hak keduanya, baik yang wajib atau yang sunnah. Ini namanya kebaikan. Berarti yang pertama, melakukan kebaikan kepada kedua orang tua dengan cara adalah kata, kan ini cakupannya sangat luas. Berarti nanti berikutnya termasuk kebaikan. Yaitu yang kedua, tauqiruhuma wahtiramuhuma. Menghargai dan menghormati keduanya. Merendahkan hati kepada keduanya, tawadhu kepada keduanya. Dengan segala makna tawadhu. Berarti jangan sampai, misal ya, jangan sampai seorang anak kata-katanya mendahului orang tuanya. Bahkan dalam jalan pun, ya, rendahkan suara ketika di hadapan keduanya. Gunakan bahasa-bahasa ungkapan-ungkapan yang lembut ketika berbicara. Karena Allah perintahkan, waqfid lahuma janahadzulli. Rendahkanlah hatimu kepada keduanya. Berarti tawadhu di sini. Jangan sampai mendahului mereka. Oh, orang tua cuma mengucapkan satu kata, anaknya berpuluh-puluh kata. Ini kelewat. Kalau dibalik boleh. Orang tuanya ngomong banyak, dia cuma sedikit saja. Syukur sedikit tapi yang membuat orang tuanya senang. Ya, disuruh anak-anaknya, nggih, kan itu ya, jalan. Tapi juga bukan cuma nggih terus mboten kemanggih, tapi nggih tapi jalan. Itu kan senang. Enggak banyak enggak banyak kata tapi disukai. Yang ketiga, rahmatuhuma wasyafaqah alaihima. Kasih sayang dan belas kasihan kepada keduanya. Berusaha mencintai keduanya. Karena Allah melanjutkan kalimatnya tadi, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmati. Rendahkanlah hatimu kepada keduanya minar rahmah, dengan penuh kasih sayang.
Ini benar-benar harus ditunjukkan. Kasih sayang kepada kedua orang tua sebagaimana orang tua menyayangi anak. Kalau bisa. Seperti yang di dalam hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW suatu hari melihat seorang wanita dari para tawanan. Nabi melihat di antara para tawanan, kebanyakan tawanan itu mungkin wanita dan anak-anak. Nabi melihat seorang wanita dari kalangan tawanan yang kebetulan wanita ini telah dipisah antara dirinya dengan anaknya. Karena dipisah otomatis dia nyari-nyari. Sehingga dia nyari-nyari anaknya mana. Kenapa? Ikut dalam tawanan tersebut. Maka ketika ada seorang anak, meskipun itu bukan anaknya, langsung didekap. Langsung didekap di dadanya. Nah, pas giliran ketemu dengan anaknya luar biasa. Dia cari-cari anaknya ketemu. Maka dia langsung dekap, langsung dia menyusui anaknya tersebut. Kenapa? Ini benar-benar anaknya. Padahal tadi, nah namanya jiwa wanita, apalagi dia kondisinya masih menyusui kan itu ya. Siapapun anak dia berusaha mengambil, barangkali itu anaknya. Begitu ketemu anaknya, langsung dia dekap, langsung dia susui. Apa kata Rasul SAW? Rasul mengatakan kepada para sahabat, Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar, wahiyya taqdiru ala alla tatrahahu. Qalu ya la ya Rasulullah. Qala fawallahi lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Apakah kalian mengira wanita ini yang telah mendekap anaknya, sedang menyusui anaknya, dia akan melemparkan anaknya ke dalam api? Apakah kira-kira dia mau melemparkan anaknya ke dalam api? Padahal dia mampu untuk tidak melemparkan. Kecuali kalau nggak mampu lah. Ketika dia mampu untuk mendekap anaknya dan jangan sampai anak itu dilemparkan ke dalam api dan dia mampu, apakah rela kan gitu? Apakah kira-kira dia mau anaknya dilemparkan ke dalam api? Tentu kata para sahabat, la ya Rasulullah. Tentu dia tidak akan mungkin mau. Tadi bagaimana dia mendapatkan anaknya, kalau sudah didapatkan juga luar biasa. Nah seperti itulah kata Allah, kata Nabi, fawallahi lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibanding wanita ini yang sayang kepada anaknya. Maksudnya yang namanya kasih sayang orang tua kepada anak luar biasa. Meskipun juga kasih sayang Allah lebih besar dari itu. Tapi di sini sedang menggambarkan bagaimana kasih sayang orang tua. Maka kalau seorang anak menyadari, tentu dia juga berusaha untuk menyayangi kedua orang tuanya sebagaimana dulu orang tuanya menyayangi dirinya. Yang keempat, satu lagi. Nah ini masih panjang. Yaitu syukruhuma. Terima kasih kepada keduanya. Bersyukur maksudnya berterima kasih kepada keduanya, mengakui dengan hatinya dan lisannya. Hatinya mengakui, lisannya juga mengucapkannya. Mengakui kelebihan, kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga dia sadar gitu. Sadar bahwasanya orang tua itu telah berbuat baik kepada dirinya. Jadi, kalau orang itu mengakui, itu kan insya Allah akan mendorong dirinya. Sebagaimana yang namanya syukur. Orang itu, salah satu rukun dari syukur kan mengakui dulu di hati. Rukunnya syukur, salah satunya pengakuan di dalam hatinya akan nikmat Allah. Kalau orang sudah nggak mengakui itu sebuah nikmat, ya dia nggak akan mungkin bisa bersyukur. Demikian pula, orang mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau dia mengakui kebaikan orang tua kepada dirinya, maka dia akan berusaha untuk mensyukurinya atau membalasnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Billahi ta'ala. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.